Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia. Nama Fardan Syahreza, STB 4962, Prodi Teknik Pemasyarakatan A. Izin di sini saya akan menjelaskan video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan. Pada video ini saya akan membahas penerapan model Six Thinking Hats dalam menganalisis permasalahan pemasyarakatan, yaitu overcrowding di lapas yang berdampak pada tingkat stres narapidana. Model ini dikembangkan oleh Edward de Bono untuk membantu kita berpikir secara sistematis dari berbagai sudut pandang. Dalam analisis ini, saya akan menggunakan 6 topik berpikir: fakta, emosi, resiko, manfaat, kreativitas, dan kesimpulan. Yang pertama, Whitehead, fakta dan data. Berfokus pada data dan fakta objektif. Masalah overcrowding di lembaga pemasyarakatan di Indonesia sudah menjadi isu serius. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, banyak lapas mengalami kelebihan kapasitas hingga lebih dari 100%. Overcrowding menyebabkan ruang hunian sempit, fasilitas tidak memadai, resiko petugas dan narapidana tidak seimbang, serta mengakibatkan tingkat stres pada narapidana. Penelitian menunjukkan bahwa kondisi ini berkorelasi dengan meningkatnya stres, gangguan psikologis, bahkan konflik antar narapidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menekankan pentingnya pembinaan yang manusiawi. Namun kondisi overcrowding justru menghambat pelaksanaan pembinaan tersebut. Yang kedua yaitu Red Hat, emosi dan intuisi, yang berarti mengembangkan perasaan dan emosi. Jika kita melihat dari sisi narapidana, mereka bisa merasa tertekan, cemas dan tidak nyaman. Timbul rasa frustasi karena kehilangan privasi. Dari sisi petugas, beban kerja meningkat, rentan stres dan kelelahan. Secara intuisi, kondisi ini menciptakan lingkungan yang tidak sehat secara psikologis dan berpotensi memperburuk perilaku narapidana. Yang ketiga yaitu Black Hat, resiko kelemahan. Melihat sisi negatif resiko dari resiko utama dari overcrowding itu sendiri. Yang pertama, meningkatnya konflik dan kekerasan antar narapidana. Kedua, gangguan keamanan lapas. Ketiga, program pembinaan tidak berjalan optimal. Keempat, tingkat residivisme berpotensi meningkat. Yang selanjutnya itu kelemahan sistem. Kebijakan pemidanaan masih dominan penjara. Kurangnya alternatif seperti pidana non-kustodial. Implementasi pembinaan belum maksimal. Yang keempat yaitu Yellow Hat, manfaat dan peluang. Pada pembahasan ini yaitu melihat sisi positif dan peluang. Masalah overcrowding justru membuka peluang, yaitu reformasi sistem pemidanaan, pengembangan alternatif hukuman seperti pidana kerja sosial, restoratif justice, peningkatan kualitas pembinaan berbasis komunitas. Selain itu, kondisi ini mendorong pemerintah untuk lebih inovatif dalam pengelolaan lapas. Yang kelima yaitu Green Hat, ide kreatif dan solusi. Pada kali ini berfokus pada solusi kreatif. Beberapa ide yang dapat diterapkan antara lain adalah: yang pertama, optimalisasi program asimilasi dan integrasi narapidana agar
dapat menjalani pembinaan di luar lapas. Yang kedua yaitu penerapan pidana alternatif seperti kerja sosial dan probation. Yang ketiga, digitalisasi pembinaan pelatihan keterampilan berbasis online. Yang keempat, penguatan restoratif justice, penyelesaian perkara tanpa harus masuk penjara. Dan yang terakhir, pengembangan lapas berbasis keterampilan. Fokus pada kemandirian ekonomi narapidana. Ide-ide ini dapat mengurangi kepadatan sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan. Yang terakhir yaitu Blue Hat, kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai penutup dari analisis Think Hat, dapat disimpulkan bahwa overcrowding merupakan masalah kompleks yang berdampak besar, baik itu terhadap tingkat stres narapidana maupun efektivitas sistem pemasyarakatan. Rekomendasi yang dapat diambil yang pertama yaitu mengurangi penggunaan pidana penjara untuk kasus ringan. Yang kedua, memperluas penerapan restoratif justice. Yang ketiga, meningkatkan program pembinaan berbasis kemandirian. Yang keempat, memperbaiki rasio petugas dan narapidana. Yang kelima, mengembangkan kebijakan pemasyarakatan yang lebih humanis dengan pendekatan yang tepat. Tujuan pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan dapat tercapai. Selasa 4 November 2025 menjadi momen bersejarah bagi dunia hukum Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Barat serta seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Barat menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana ringan. Langkah ini menjadi yang pertama di Indonesia, sebuah gebrakan baru untuk menghadirkan hukum yang lebih humanis, produktif, dan berpihak pada kemanusiaan. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan bahwa pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana ringan merupakan langkah hukum humanis yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung efisiensi anggaran negara. Menurutnya, langkah ini juga dapat mendorong produktivitas dan manfaat langsung bagi masyarakat serta menghindarkan munculnya kemiskinan baru dalam keluarga pelaku. Ketika dia masuk dalam kategori hukuman menjadi pekerja sosial, maka ada produktivitas yang dilahirkan. Bukan hanya mengurangi beban negara, kebutuhan makan yang dia dapatkan di lapas, UDLP, tetapi juga dia melahirkan produktivitas. Hukuman dalam bentuk menjadi pekerja sosial ini sesungguhnya adalah satu, dalam kacamata saya dari sisi aspek pengelolaan keuangan negara, menurunnya biaya lapas. Yang kedua, melahirkan produktivitas. Kemudian yang berikutnya adalah mereka bisa ngisi tas istrinya di rumah, tidak melahirkan kemiskinan baru. Dan ini produktivitas publiknya tinggi. Jadi hukuman itu, pemahaman kita hukuman selalu di lapas bagi mereka yang tindak pidana jadi bawah 5 tahun, menurut saya sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip hukum Indonesia hari ini. Karena itu pola era kolonial Belanda dalam hukum KUHP-nya. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Pidana Umum Profesor Asep Nana Mulyana menambahkan, penandatanganan ini menjadi langkah strategis menuju penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang akan berlaku Januari 2026. Lebih lanjut, Asep Nana menjelaskan, Jawa Barat menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menyiapkan implementasi program tersebut melalui sinergi Kejati, Pemprov, dan Pemda se-Jawa Barat. Nah, hari ini
Kajati Jawa Barat sebagai pionir dengan Pak Gubernur yang pertama kali di Indonesia itu melakukan kerjasama untuk mempersiapkan nanti. Inilah yang kami lakukan ya, di Jawa Barat ini. Maksud tertentunya lah ancaman pidananya. Jadi hanya perkara-perkara yang di bawah 5 tahun. Satu ya, yang dipatokan nanti sebagai pendahuluan pelaksana daripada kerja sosial itu. Yang kedua, kaitan dengan jenisnya nanti tentu kami akan sesuaikan dengan kebutuhan dari daerah. Karena kerja sosial itu tidak boleh kemudian juga mengganggu mata pencarian pokok pelaku. Tidak boleh kemudian juga mengurangi pelaku untuk mencari nafkahnya. Saja nanti endingnya masyarakat yang sebagai pelaku tadi bisa kembali melakukan kehidupan normal, bahkan tadi bisa lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Dari Cikarang Pusat, Jaja Jailani, Refki Maulana, Newsroom Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi melaporkan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat baik bagi diri saya sendiri maupun bagi pemirsa yang menonton video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.